Dan kasih itu sendiri adalah Allah. Allah adalah kasih. Maka ketika orang memelihara luka hati, dia seolah-olah dengan entah sadar atau tidak menolak Tuhan yang adalah kasih. Maka dapat dikatakan serius orang yang memelihara luka-luka batin. Dan kita bersyukur kabar gembira Tuhan Yesus lebih kuat dari semua luka batin kita. Dalam Injil yang kuat sekalipun dapat diruntuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Karena itu bagi Anda yang sekarang datang mengikuti retret luka batin, percayalah kuasa Tuhan dapat menyembuhkan Anda. Bukan hanya kuasa Tuhan dapat, tetapi memang Yesus menghendaki kita semua bebas, sembuh, pulih. Tidak ada satupun yang dibiarkan oleh Tuhan untuk dikuasai luka batin. Karena luka batin ini membawa orang jauh dari Tuhan, menolak Tuhan, membawa orang sulit dekat dengan Tuhan, sulit untuk bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih, dan juga dalam mengikuti Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Karena itu kehendak Tuhan pasti setiap kita di sini yang ingin sembuh dari luka-luka hatinya, Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, dari pihak kita sendiri perlu keterbukaan hati, perlu kerelaan hati membuka diri kepada Tuhan, perlu langkah konkret untuk datang kepada Tuhan. Langkah itu adalah langkah mengikuti perintah Tuhan, untuk berani mengasihi musuh, untuk berani mengasihi orang yang menyakiti kita, untuk berani mengampuni, untuk berani melaksanakan kehendak Tuhan, untuk berani mendekat kepada Tuhan. Dan disitulah kerajaan Allah akan hadir dalam diri kita, membebaskan kita siapapun dari luka-luka batin maupun bahkan dikuasai oleh roh jahat atau kuasa kegelapan atau kejahatan dalam diri kita. Semua orang perlu proses dalam hal ini, tetapi proses itu sejauh bagaimana kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Semakin total kita menyerahkan diri kepada Tuhan, proses itu lebih cepat. Tetapi kalau kita tarik ulur, ya okelah mau menyerahkan diri, lalu ketika sudah mau harus melangkah untuk mengasihi, mengampuni orang yang menyakiti kita, tunggu dulu. Ini akan prosesnya menjadi lama. Dan kalau kemudian ternyata setelah kita misalnya pulang retret ini sembuh, ya luka-luka kita sembuh, tetapi kita tidak menghayati relasi kita dengan Tuhan yang adalah kasih itu tinggal dalam diri kita. Ini gambarannya seperti dalam Injil tadi. Ketika ada roh jahat masuk lagi, menjadi rusak, lebih parah keadaan. Demikian juga ketika ada orang-orang penyakit, ada kejadian-kejadian yang membuat luka batin lagi. Kalau kita tidak
dalam relasi dengan Tuhan juga akan keadaannya lebih parah. Maka saudara-saudari terkasih, penting sekali kita datang kepada Tuhan dan setia kepadanya, bahkan menyatu dengan Dia seperti ranting pada pokok anggur, harus menyatu kepada Tuhan. Dan disinilah tidak hanya kita sembuh dari luka-luka batin kita, tidak hanya kita dibebaskan dari kejahatan dan roh jahat, tetapi kita seperti ranting pada pokok anggur menghasilkan buah. Tidak hanya bersih, kita ke Gua Maria ya guys. Enak kan pemandangannya? Tuh yang baru sekarang begini ya bangunannya. Dulu atapnya nggak ada, itu kawalumnya nggak ada. Nah ini juga Gua Marianya juga baru. Nah itu guys, Gua Marianya bagus kan? Nah itu ada Tuhan Yesusnya yang di atas, disalib Tuhan Yesusnya. Nah itu ada pemberhentian ke-11, terus itu pemberhentian ke-9. Nah ini pemberhentian yang ke-10 ya, contohnya kayak gini ya. Wis ini guys, iki dede iki enak iki. Muka aku putih dan jane iki krim garakno putih kaya kaya apa Mas? Pucat. Ora pucat iki delon kaya nganu ae kok letot ngape kaya letot apa? Kaya topengan lho. Kayak topengan iya. Babane lancene ya apa wong iki white case anune jenis krim iki babane wis. Yang uniku guys, nyanakan duwe flek-flek kayak gini sini guys. Ya kan gara-gara ini dulu tuh nggak pernah pakai sunscreen. Akhirnya saya mulai muncul jenenge apa?
flek-flek wis tuwek pisan ya wis gak apa-apa, penting sehat dan bersyukur selalu. Wis iku sing penting, ora rezeki sing gak iso ditukui. Kayak ini Mbak Princess kayak wong genah ya guys ya omongan. Kadang Mbak Princess iki random, kadang ya tadi wong bijaksana, kadang tadi wong sing random ngono iku wis gak jelas wis sakarepe wis lah, daripada stres. Wis iki munyar-munyar ya guys. Bar iki sesi kedua soalnya. Kok wis mengikuti retret wis alamat wis. Kesel kabeh. Tapi gak apa-apa, seneng. Iku anu ngecas ati gitu guys. Ya kan. Sing bari dedal duel ya kan. Didandani maneh, dibuat maneh sampah-sampahin di dalam hati. Ya kan, kok mulai dadi tenang, bahagia maneh, ya kan. Wis pokoke sing paling ngwangi lan jane mengampuni, guys. Wis saiki wis dunia kejahatan semakin merajalela, ya kan. Kene iki sing berusaha menjadi baik iku sing wis jan wis rasane iki salto-salto wis beradaptasi dengan itu semua. Nah, ya opo aja sampai kene kejahatan dibalas dengan kejahatan ya. Kejahatan ampunilah. Dosa-dosanya itu kadang sing rasanya hati jan mak trecep-trecep ngono. Tapi gak apa-apa wis jenenge orang itu proses kehidupan. Tinggal kene milih mau jadi baik atau mau jadi jahat. Ya kan? Ceritane ngono. Nek semono anjene niatnya api mesti ono dalan, guys. Ya kan? Makanya untuk menjadi orang baik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan. Proses kehidupan ini ya terjal, ya kan. Kok jalan makadam iki lho, ya kan. Wis jeludak ngono, ya kan. Wis ngono iku. Ati digawe loro. Ati digawe ya iku mang carane proses kehidupan untuk menjadi baik. Supaya opo? Kita tahu artinya mengampuni. Kita tahu artinya oh tiba lek diloroni iki loro ngono ya, dadi kene ojo menyakiti ya kan. Nah lek semua kene pengin tentram dan bahagia ya wis iku mang. Lek semua dilarani berusaha mengampuni walaupun kudu salto-salto ya rasane ati iki ya, tapi di belajar dan belajar untuk mengampuni kumang kok sesuai terbiasa. Dadi kula ono omongan apa meneh saiki cocote tangga iki jan women ganase ya guys ya wis. Ya tapi kumang wis itulah kehidupan zaman sekarang, tepus seliro wis gak ono ya kan, semua wis uang dan uang wis kumang wis. Ya wis guys, aku tak melaku sih, tak lanjut ya guys ya. Keromantisane bojoku guys, tali sampai dibenakno lho. Apa gak istimewa Mbak Princess iki? Bojoku sayang banget sampai aku. Lah bisa ngerti lek bojone iki gawe klambi gak pernah genah dedel duel kabeh. Let's go. Ini aku lagi nunggu suamiku guys. Lihat orang-orang lagi kerja itu ya kan. Bapak tukangnya memenuhi dandani ngelepoh iku lho guys, ngelepoh tembok. Didandani tembok kayak api ya kan. Ini kalau memang zaman dulu ya beda ya mbak saiki, makanya ini di upgrade untuk lebih baik lagi. Sebenarnya aku senengan sing iki sing apa model lama itu lebih klasik ngono lho, enak lagi delok ya kan. Segala situasi dengan kesedihan, ya, atau dengan kemarahan. Jadi mau peristiwanya pagi kah, mau peristiwanya malam, mau siang hari, tetap responnya marah ya kan? Ada yang seperti itu ya, jadi begitu. Ada lagi yang lain, selalu dengan murung menanggapi segala sesuatu atau pendapat dari orang
ada sosis telur ya. Yang mau beli makan pakai sosis itu di situ ada. Menunya ini guys. Ini tahu kecap sama mie kuah sama sambal sepurane yo guys. Yo porsi ini porsi jumbo. Lah kok kebablasan jomuk kakean ya. Ini tahunya ini masuk kayak gini guys, tapi enak. Jadi dia itu apa ya? Crunchy gitu loh. Kriuk-kriuk terus dicampur kecap pedes-pedes dikit. Enak pokoknya. Di sini tuh nggak ada menu yang aneh-aneh, tapi enak-enak semuanya. Ini guys, sarapan kita menunya hari ini. Oke, aku maaf dulu ya guys. Oke, bye-bye. Kalau yang sudah selesai makan guys, itu ditaruh ember sini. Nanti sama bapak-bapaknya yang nyuciin itu akan dicuci sendiri gitu. Jadi di sini tuh semua harus tertib ya. Nggak boleh sembarangan kalau naruh barang-barang kotornya. Nah, itu semua gelas-gelasnya ya kan posisi. Nah, itu. Nah, ini ya guys. Nah, snack. Ini ada rempeyek kacang, bentuknya kayak lentari. Terus yang paling aku suka ini yang ini, yaitu kulit ikan. Terus ini ada sirup sirsak. Nah, ini kalau itu sirup asam. Pakai kresek Pak? Oh iya ya. Iya, pakai kresek.